Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1241. Elaine terdiam sesaat mendengar kata-kata wanita tua itu. Dia merasa sangat tidak senang. Apakah ada yang benar-benar menanam modal di keluarga Wilson? Apa dia gila? Keluarga Wilson hanya berisikan orang-orang yang tidak berguna. Berinvestasi di keluarga Wilson. Berapa banyak keuntungan yang bisa mereka peroleh? Mengandalkan orang-orang tidak berguna. Mengejutkan bahwa Wilson Group dapat melakukannya. Berinvestasi di keluarga mereka sama saja dengan membuang uang. Memikirkan hal ini, Elaine segera mencibir. Kamu wanita tua sialan. Jangan mengarahkan diri sendiri ke depanku. Dengan kemampuan keluargamu, bahkan jika Wilson Group dibuka kembali, aku yakin akan bangkrut dalam beberapa hari. Lihat saja anggota keluargamu. Prestasi apa yang bisa kamu capai dengan bajingan seperti Harold? Kata-kata Elaine juga menyentuh titik sakit Nyonya Wilson. Meskipun keluarga Wilson sekarang mendapat suntikan dana dari Donald, bukan berarti keluarga Wilson bisa duduk santai di masa depan. Lagi pula, uang Donald hanya membantu keluarga Wilson untuk menyelesaikan masalah abadi hidup. Jika Wilson Group benar-benar ingin berkembang, mereka masih membutuhkan kepemimpinan orang-orang yang cakap. Keluarga Wilson benar-benar tidak memiliki bakat yang dapat digunakan. Kemampuan Christopher biasa-biasa saja, dan Harold bahkan lebih jelek. Dia telah berada di Wilson Group selama beberapa tahun. Pada dasarnya, dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Dia hanya mengambil keuntungan dari perusahaan. Dia tidak bisa diandalkan untuk mengelola perusahaan, apalagi menghasilkan uang. Sedangkan Wendy, setelah lulus dari Universitas Yeji, dia menganggur setiap hari. Ketika dia pertama kali jatuh cinta dengan Geralt, dia menghabiskan uang setiap hari. Setelah putus dengan Geralt, dia pergi dengan Kenneth dan kemudian dengan Jeffrey. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan bisnis. Dan reputasinya sendiri benar-benar hancur, tidak bisa mengandalkannya. Sedangkan Nyonya Wilson sudah semakin tua, dia tidak dapat melakukan banyak hal sendirian. Dalam hal ini, dia semakin merasa bahwa cucunya Claire, yang tidak pernah dia ingin lihat, sebenarnya adalah orang yang paling mampu dari seluruh keluarga Wilson. Oleh karena itu, meskipun saat ini dia datang untuk mengejek Elaine, dia sebenarnya ingin memanfaatkan keuntungan untuk membuat Elaine menyerah pada dirinya sendiri. Begitu Elaine menyerah, dia akan membantu dirinya untuk membujuk Claire agar bersedia kembali ke Wilson Group. Jika Claire bersedia kembali, dia pasti akan menyerahkan posisi direktur dan membiarkan Wilson Group hidup kembali dan menciptakan kejayaan yang lebih besar. Nyonya Wilson juga telah mengetahui tentang situasi Claire saat ini. Meskipun studionya tidak besar, dia memiliki banyak pekerjaan. Grand Group memberikan banyak pesanan desain. Juga keluarga Moore, keluarga White, dan keluarga Quinton memberikan banyak proyek. Claire dengan perlahan bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan itu. Jika bersedia kembali ke Wilson Group, dia bisa membawa semua pekerjaan itu untuk Wilson Group, bukan? Memikirkan hal ini, Nyonya Wilson menahan amarahnya dan berkata kepada Elaine, Elaine, kita tidak memiliki kebencian yang mendalam. Mengapa kita tidak melupakan masalah-masalah masa lalu? Kita bisa melepaskan semua prasangka kita, dan kita bisa bekerja sama dengan baik. Bagaimana ekosistemnya? Elaine berkata dengan marah. Wanita tua sialan, jangan coba merayuku. Apa benar kita tidak memiliki kebencian yang mendalam? Kamu lupa bagaimana kamu mematahkan kakiku. Tunggu saja, cepat atau lambat. Aku akan mematahkan semua kakimu. Nyonya Wilson menunjuk Bentley Continental yang baru dibeli dan berkata dengan serius. Elaine, jika keluargamu mau kembali, aku akan membeli Bentley yang sama untuk keluargamu. Bagaimana membekukannya? Bab 1242. Di mata Nyonya Wilson, Elaine adalah wanita yang paling menyukai kesombongan dan suka mengambil keuntungan. Jika dia benar-benar membeli Bentley untuk keluarannya, dia pasti akan mencoba membujuk Claire. Namun, dia mengabaikan karakteristik lain dari Elaine. Elaine adalah orang yang menyimpan dendam.
Meskipun Elaine suka memanfaatkan hal-hal kecil, dia juga sangat pendendam. Sebelumnya, Elaine membujuk Claire untuk kembali ke Wilson Group. Itu karena dia tidak memiliki dendam terhadap Nyonya Wilson. Kalaupun ada masalah, itu tidak lebih dari sedikit kecanggungan antara ibu mertua dan menantu perempuan. Di depan uang, kecanggungan itu tidak akan berdampak pada Elaine. Namun, semuanya berbeda sekarang. Elaine sudah memiliki kebencian yang mendalam terhadap Nyonya Wilson di dalam hatinya. Ketika dia berada di pusat terpencil, dia menghasut Jennifer untuk menyiksa Elaine. Mereka menyiksa Elaine secara tidak manusiawi. Bahkan dia mematahkan kaki Elaine sebelum keluar dari sel penahan. Elaine membenci wanita tua itu untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, jika wanita tua itu benar-benar memberi Bentley, itu tidak akan bisa mencairkan kebenciannya pada wanita tua itu. Terlebih lagi, Elaine sekarang cerdas. Dia tahu bahwa orang yang paling tidak bisa dia sakiti sekarang adalah menantunya, Charlie. Jika menyakitinya, dia mungkin akan diusir dari villa mewah ini oleh Charlie. Sekarang suaminya ingin menceraikannya, dan putrinya tidak membelanya. Jadi, tentu saja dia tidak bisa menyinggung Charlie. Jika dia membuat Charlie marah dan dia diusir dari rumah, dia akan berkeliaran di jalanan. Dan Elaine tahu betapa kejamnya hati wanita tua ini. Elaine tahu lebih baik daripada siapapun bahwa jika sekarang dia ditipu lagi olehnya, mungkin saja dia akan ditipu lagi olehnya di masa depan. Oleh karena itu, dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan bisa lagi disihir oleh wanita tua itu. Jadi, dia mengangkat dan mencibir. Hei tua bangka, saya sudah katakan, Bentley rusakmu ini hanya 1/10 dari mobil menantu saya. Tentu saja saya tidak tertarik dengan sampah semacam itu. Ini hanya keluarga Anda. Kamu belum pernah melihat apapun di dunia dan kamu menganggap sampah ini sebagai harta karun. Lalu kamu berani membawa sampah ini ke pintu saya. Kamu memang tidak tahu malu. Harold berseru. Elaine, kamu masih saja sombong. Nenek memberi kesempatan untuk rendah hati dan mengakui kesalahanmu. Kamu tidak bersahabat dengan baik dan kamu masih membual. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu akan menangis menyesal. Elaine tersenyum dan berkata, kamu bajingan. Beraninya mengatakan aku sedang membangun. Tunggu, saya akan membiarkan kalian melihat seperti apa mobil mewah yang sesungguhnya. Setelah berbicara, Elaine segera mengeluarkan kunci remote pintu rumah dan menekan tombol pintu. Pengembang elit Thompson Villa mendesain villa untuk memudahkan pemilik keluar dan masuk ke villa mereka sendiri. Villa di perumahan ini dilengkapi dengan gerbang listrik yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Sehingga pemiliknya bisa membuka dan menutup gerbang dari jauh atau dari dalam mobil. Begitu Elaine menekan tombol kunci, pintu gerbang perlahan mulai terbuka keluar. Dan tepat di seberang pintu itu ada 2 supercar terbaik milik Charlie. Pada saat ini, Charlie sedang duduk di Aston Martin, dan baru saja memberitahu Claire proses pengoperasian supercar ini secara rinci. Dia akan membawa keluar untuk membiasakannya berkendara. Jadi, dia menekan tombol merah untuk menyalakan mesin. Lalu mesin V12 7,3 liter meledak seperti 12 binatang buas yang mengaum pembohong. Nyonya Wilson tua dan anggota keluarga Wilson terkejut dengan suara keras yang tiba-tiba datang dari dalam halaman. Semua orang melihat dengan seksama. Ada sebuah supercar dengan tampilan depan yang ganas seperti binatang buas, perlahan-lahan melaju menuju pintu yang terbuka. Bab 1243. Charlie ingin menemani istrinya berkeliling test drive mobil sport. Sebelum membuka pintu dari jarak jauh, pintu sudah terbuka sendiri. Dia tidak tahu Elaine yang membukanya. Dia bertanya-tanya ketika dia melihat ke arah luar. Ada sebuah mobil hitam diparkir di pintu. Dan ada seorang wanita tua berdiri di samping mobil. Setelah melihat lebih cermat, ternyata wanita tua itu ternyata adalah nenek Claire. Claire juga sangat terkejut, dan tidak mengerti mengapa neneknya ada di depan pintunya. Charlie bisa melihat ada mobil di sebelah wanita tua itu, Bentley Continental. Dia bertanya-tanya, bagaimana keluarga Wilson bisa memiliki uang untuk membeli Bentley? Mungkinkah dari Donald? Dia benar-benar rela melakukan berbagai upaya untuk membuat dirinya jijik. Pada saat ini, Harold, yang sedang duduk di dalam mobil, melihat Aston Martin melaju keluar dari halaman villa Charlie.
Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Beberapa detik kemudian, Harold berkata dengan marah, "Charlie, bajingan ini benar-benar mengendarai Aston Martin. Mobil itu berharga 3 atau 4 juta, kan? Itu sebanding dengan Bentley kita." Ketika Wendy bersama Gerald, tuan muda keluarga White, dia pernah mendengarkan Gerald berbicara tentang berbagai supercar. Jadi dia mengenali sekilas bahwa mobil Charlie ini adalah Aston Martin 177 yang terkenal. Jadi, dia berkata dengan tergesa-gesa, "Saudaraku, Aston Martin ini bukan Aston Martin biasa. Ini yang paling mahal, Aston Martin 177. Harganya puluhan juta. Apa-apaan ini?" Harold berseru tanpa sadar seperti disambar petir. "Kamu bilang mobil ini Aston Martin 77. Wendy mengangguk. Kebanyakan orang yang melihat Aston Martin ini hanya bisa mengenali bentuk hiunya yang khas. Namun apa perbedaan dari masing-masing seri Aston Martin? Kebanyakan orang tidak bisa melihatnya dari bagian depan mobil. Tidak seperti Mercedes-Benz. Mercedes-Benz termurah lebih dari 200.000 yuan. Mercedes-Benz paling mahal beberapa juta yuan. Bahkan lebih tinggi. Namun sulit untuk mengenali serinya hanya dengan melihat bagian depan Mercedes-Benz. Wendy sebenarnya tidak tahu banyak tentang mobil. Dia hanya secara pasif menerima beberapa pengetahuan tentang supercar. Lagi pula, dia juga telah bersama Gerald beberapa tahun. Gerald, tuan muda kedua dari keluarga kaya, biasanya suka mempelajari mobil sport sebagai hobi favoritnya. Sehingga dapat dikatakan Wendy relatif tahu banyak tentang mobil sport. Begitu Harold mendengar Aston Martin 177 ini bernilai puluhan juta, dia langsung merasa masam dan benci. Dia berpikir setelah membeli Bentley Continental, akan dapat mengejek keluarga Charlie. Tetapi tidak pernah dibayangkannya Charlie mengendarai mobil sport bernilai puluhan juta. Pada saat ini, Harold melihat ada mobil sport lain yang diparkir di halaman. Dia mengenali merek mobil sport yang diimpikan semua anak laki-laki. Dia berseru, "Sial, bukankah itu Bugatti? Bugatti setidaknya 20 juta. Kan?" Wendy meliriknya dan berkata dengan ekspresi rumit, "Saudaranya, mobil itu adalah edisi terbatas yang diluncurkan bersama oleh Bugatti dan Hermes. Harganya lebih dari 50 juta. Persetan." Bab 1244. Harold merasakan seolah-olah dia mendapatkan pukulan berat bertubi-tubi. Dia tercengang dan berkata, bagaimana bisa pecundang bau Charlie itu memiliki mobil yang sangat mahal? Bahkan dia punya doa. Christopher juga berkata, sepertinya Charlie ini menipu orang lagi. Saya tidak mengerti. Mengapa orang-orang kaya di Aurus Hill membiarkan bodoh ini menipu mereka? Mengapa semua orang percaya pada Charlie, pecundang bau ini? Harold juga sangat tidak nyaman, dan berkata dengan marah, aku juga ingin tahu. Sial, aku sudah menunggu Charlie, bajingan ini, mengalami badai petir, tapi dia masih hidup dan sehat. Mata Wendy merah, dan dia berkata dengan sedih, jika bukan karena Charlie, Gerald dan saya sudah menikah. Keluarga kita tidak akan begitu sedih, dan ibu saya tidak akan dikirim ke tambang batu bara dan mengalami begitu banyak kesulitan. Christopher berkata dengan marah, jangan sebut wanita jalang itu. Pada saat ini, melihat Charlie dan Claire mengendarai mobil yang tampak aneh, Nyonya Wilson berjalan ke sisi mobilnya, mengamati Charlie di dalam mobil, dan berkata dengan arogan, saya penasaran sekali, mobil macam apa yang dibeli keluarga kalian? Hanya mobil sampah. Apa bedanya dengan Ford Mondeo? Kepala tim keamanan Wilson Group dulu juga mengendarai mobil ini. Harganya hanya 200.000 kan? Karena Aston Martin diakuisisi oleh Ford Group. Ford Group telah menerapkan wajah hiu paling klasik dari model Aston Martin pada Mondeo yang diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga Ford Mondeo juga dijuluki Aston Mondeo. Dan penjualan Ford Mondeo cukup bagus. Mobil ini bisa dilihat di mana-mana di jalan raya. Namun Aston Martin, sebagai merek mobil sport papan atas, sangat jarang terlihat oleh orang biasa. Sehingga seiring berjalannya waktu, kebanyakan orang semakin mengenal mobil Ford Mondeo. Bahkan ada orang seperti Nyonya Wilson yang salah mengira Aston Martin mengenali situasi Mondeo. Charlie mendengarkan mengatakan ini, dan terlalu malas untuk mengenalnya. Jadi dia berkata kepadanya,
Tidak peduli apakah mobil saya 100 atau 200 ribu. Kamu menghalangi pintu rumah saya sekarang. Cepat pindahkan mobil kalian. Saya ingin keluar. Elaine di teras lantai atas memandang wanita tua Wilson. Dan berkata dengan sinis, kamu nenek tua benar-benar buta. Ini bukan Ford Mondeo. Ini namanya Aston Martin. Kamu tidak tahu apa-apa. Tapi kamu terus pamer. Nyonya Wilson menatap Elaine dan memarahi. Sial. Saya sudah hidup begitu lama. Kamu pikir saya belum banyak melihat mobil bagus? Saya tidak percaya mobil sekecil ini harganya lebih mahal dari Bentley saya. Meskipun Harold biasanya paling suka berlaga dan pamer, saat ini dia juga tahu jika terus berlaga tidak berarti. Malah bisa merugikan diri sendiri. Jadi, dia buru-buru mendorong pintu dan keluar dari mobil, mendukung wanita tua itu, dan berkata dengan suara rendah, Nenek, ayo cepat pulang. Pulang? Mengapa pulang? Nyonya Wilson memancarkan dingin. Hari ini adalah hari yang baik karena Wilson Group lahir kembali. Dan ini hari besar bagi keluarga Wilson yang akan segera berjaya kembali. Saya hanya ingin keluarga mereka melihat dengan jelas. Jangan merasa bisa hidup di Villa Elite Thompson. Lalu mereka sudah merasa hebat. Dibandingkan dengan kita, mereka masih jauh di belakang. Kita bisa mengendarai Bentley sekarang. Bagaimana dengan mereka? Bahkan mereka sudah tidak mampu mengendarai BMW lagi. Malah sekarang mengendarai mobil sekecil ini yang hanya ada 2 kursi. Harold malu dan berkata, Nenek, mobil mereka jauh lebih mahal daripada mobil kita. Ini mobil sport super. Dan harganya puluhan juta. Apa? Wanita tua Wilson menandatangani dan berkata, mobil kecil ini harganya puluhan juta. Apakah terbuat dari emas? Wajah Harold panas. Dan sambil menariknya ke dalam mobil, dia berkata dengan suara rendah, bukan hanya yang sedang dia kendarai. Satu lagi yang diparkir di halaman bernilai puluhan juta. Total 2 mobil itu hampir 100 juta. Bab 1245. Wanita tua Wilson langsung ketakutan saat mendengar harga kedua mobil itu hampir 100 juta. Harga kedua mobil itu bisa mencapai 100 juta. Apa-apaan ini? Mobil kedua ini hampir menyamai harga Villa Elite Thompson. Harga mobilnya hanya 3 juta yuan dan itu sudah luar biasa bagi Nyonya Wilson. Berarti 2 mobil Charlie ini bisa untuk membeli 30 mobil miliknya. Wanita tua itu sangat sedih. Awalnya dia di sini untuk mempermalukan keluarga Charlie. Tetapi pada akhirnya merugikan diri sendiri. Intinya adalah, ada seseorang yang benar-benar menghabiskan begitu banyak uang untuk mobil semahal itu. Bukankah dia gila? Mobil yang terbuat dari emas murni harganya segitu kan? Wanita tua Wilson marah. Dan Harold, yang ada di sekitarnya khawatir dia akan terus mengolok-olok dirinya sendiri lagi. Jadi dia segera menuntunnya berjalan kembali masuk ke Bentley. Elaine berdiri di teras dan berkata sambil mencibir. Oh, wanita tua sialan. Mengapa kamu tidak sombong lagi? Mengapa kamu tidak pamer lagi? Tadi kamu membangga-banggakan Bentley-mu itu. Wanita tua Wilson memunggungi Elaine, merasa kalut. Dia tidak perlu melihat ke belakang untuk mengetahui bagaimana hutang dan hutang Elaine terhadap dirinya sendiri. Dia yang memulai untuk pamer. Tapi akhirnya dia sendiri yang mendapat malu. Jika tahu ini masalahnya, dia akan menjauh dari mereka. Mengapa dia harus mengganggu bajingan itu? Selain itu, tanpa alasan, dia disiram udara dingin oleh pelacur Elaine. Saat itu dia ingin segera pulang dan mengganti pakaian. Tetapi tanpa sangka mereka, Elaine menyiram air dingin lagi ke arah Nyonya Wilson. Tidak hanya membuat Nyonya Wilson kedinginan, juga membuat Harold berantakan. Jika tidak dipermalukan sebelumnya, Harold pasti akan membentaknya. Tapi kali ini, dia sudah benar-benar malu untuk memarahi Elaine. Kemudian, dia masuk ke dalam mobil dengan tergesa-gesa dan pergi. Duduk di mobil, Nyonya Wilson sangat marah. Dia datang ingin mempermalukan dan mempermalukan keluarga Charlie, tapi kembali dengan mengumumkan di wajahnya. Christopher, yang berada di kopilot, juga menekankan dan berkata, Elaine ini benar-benar penuh kebencian. Dia selalu menyindirku dengan Hannah. Setelah hari ini, aku tidak tahu bagaimana dia akan mengejekku lagi di masa depan. Nyonya Wilson juga sangat kesal. Awalnya,
Tugas yang diberikan Donald kepada mereka adalah membuat Charlie merasa jijik pada mereka dan membuat Charlie tidak nyaman. Tapi Charlie ini mampu menghadapi mereka. Terakhir kali dia mengambil bakung dan membuat pangsit. Dia harus dibawa ke rumah sakit dan hampir saja kehilangan nyawanya. Wendy, yang berada di samping, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Nenek, jika kita tidak berhasil mengganggu keluarga Charlie, apakah Donald akan kehilangan kepercayaan pada kita dan menendang kita keluar dari vilanya? Ya, Nenek, Harold juga buru-buru berkata. Villa ini bukan milik kita. Dan Donald memberikan uang kepada Wilson Group. Itu pun syaratnya. Donald dapat meminta kita mengembalikan uang itu kapan saja. Jika dia meminta, kita tidak akan dapat membayarnya kembali dan dia akan menuntut di pengadilan dan menyegel kita. Kita akan bangkrut lagi. Dan kita tidak memiliki apa-apa. Wanita tua Wilson mengangguk dengan sangat serius. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan cucunya sangat benar. Jika dia tidak berhasil menjalankan misinya, maka Donald akan mundur dari keluarga Wilson. Memikirkan hal ini, dia bertanya-tanya dan berkata, kita harus memikirkan cara lain untuk mengganggu Charlie. Christopher bertanya, tapi, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.